Di perjalanan pulang, Rian sengaja menenangkan Daniel dengan santai. Barusan Lily bilang, tubuh Anda sangat baik, tidak akan kenapa-napa. Tampaknya hanya gejala palsu. Daniel menundukkan kepala, tidak bicara apa-apa, tetapi tatapannya sangat serius. Sebenarnya, di mana yang tidak nyaman? Kepala sakit. Rian semakin tidak tenang ketika melihat raut wajah Daniel. Tahu begitu, waktu itu seharusnya membiarkan tabib Hansen untuk memeriksa Anda. Daniel masih tak bicara. Rian semakin cemas, namun ia tak banyak bertanya lagi. Ketika tiba di rumah, Carlos sudah tidur. Daniel masuk ke kamarnya dan menyelimutinya dengan baik, lalu duduk di samping ranjang memandang Carlos dengan hening. Kak Carlos, Carlos bergumam tak jelas. Mami. Baru saja berpisah, ia sudah mulai merindukan Carlos, Carla, dan maminya. Daniel membelai kepalanya dengan lembut. Sebuah lengkungan dangkal muncul di ujung bibirnya ketika teringat dirinya sudah berjanji pada Carlos bahwa akan menjemput mami pulang. Ia agak tak bisa mempercayai dirinya sendiri. Benar kata Carlos, entah apapun masalah yang dihadapi, jangan takut, harus maju dengan berani. Sekalipun di depan ada banyak halangan, ia harus juga mengatasi segala rintangan dan menjemput Tracy dan anak-anak pulang. Jika dia baik-baik saja, mereka sekeluarga bisa berkumpul kembali. Jika sesuatu terjadi dengan dirinya, maka butuh seseorang untuk menjaga keluarga Wellens. Ketika merenungkan ini, Daniel sudah memiliki motivasi baru. Malam itu Daniel tidak bisa tidur nyenyak. Ia sedang menunggu hasil laporan Lily. Ia memprediksi seharusnya masalahnya ada pada otaknya. Ternyata pada pukul 9 pagi terdengar gedoran pintu yang tergesa-gesa dari luar. Daniel menjawab dengan setengah sadar. Masuk. Rian buru-buru masuk melapor. Tuan Daniel, hasil laporan sudah keluar, ujarnya dengan buru-buru. Daniel membuka mata lebar-lebar dan duduk lalu mengenakan mantel. Suruh dia masuk, perintah Daniel. Baik. Rian lekas memanggil Lily masuk. Lily membawa hasil laporan dan berkata sambil gugup, hasil CT scan kepala menunjukkan bagian saraf otak ada masalah. Untuk sekarang, menurut prediksi, ada racun yang masuk dalam tubuh dan mengakibatkan saraf kepala rusak. Kenapa bisa begini? Rian terkejut. Disebabkan oleh racun. Daniel malah sangat tenang. Seharusnya iya. Tatapan Lily semakin serius. Untuk lebih spesifiknya, harus dinilai oleh ahli profesional. Saya bukan ahli bagian otak, jadi tidak berani asal menilai. Lanjut. Daniel menuangkan alkohol dingin untuknya dan minum dengan tenang. Kondisi ini ada kemungkinan menyebabkan hilangnya fungsi saraf kranial, di mana mengakibatkan kelainan ataupun fungsional gagal. Misalnya, daya penglihatan. Akhirnya Daniel paham apa yang terjadi sebenarnya. Baik-baik saja, kenapa bisa kena racun? Rian sangat cemas. Apa sudah menemukan jenis racunnya? Belum ditemukan. Lily sangat merasa bersalah. Aku adalah spesialis obgyn dan bedah, tidak terlalu paham dengan masalah ini. Sekarang kita harus mengumpulkan ahli profesional untuk mencari cara penanganan. Lalu, masih menunggu apa? Tidak perlu. Daniel melambaikan tangan dan berkata dengan tenang, keluarlah. Tuan Daniel, jika para profesional ini berguna, aku tidak perlu bekerja keras mengundang tabib Hansen untuk mengobati Carla. Daniel bicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu,
Kita ke negara Emron mencari tabib Hansen. Rian berkata dengan buru-buru. Aku akan segera menyiapkan pesawat. Kamu sudah gila. Daniel bergumam tak senang. Sekarang, tabib Hansen sedang mengobati Tracy dan Carla. Jika kamu menjemputnya kembali, bagaimana dengan mereka? Tapi Anda... Tidak apa, masih ada 2 bulan. Ketika menjemput mereka, sekalian menjemput tabib Hansen pulang saja. Daniel sangat tenang. 2 bulan, aku bisa melewatinya. Tuan Daniel, masalah ini bukan masalah kecil. Lily cemas. Jika terjadi sesuatu dengan Anda, maka grup Wellens harus bagaimana? Oleh karena itu, kabar aku sakit jangan sampai tersebar keluar. Daniel mengingatkan sekali lagi. Kami pasti akan merahasiakannya, tapi pengobatan Anda juga darurat, tidak boleh ditunda. Lily membujuk dengan cemas. Jika Anda tidak percaya dokter di tempatku, kita dapat mengundang dokter luar negeri. Sudahlah. Daniel menyela ucapannya. Keluarlah. Tuan Daniel. Lily masih ingin membujuknya beberapa kalimat, tetapi ketika melihat tatapan Rian, ia menutup mulutnya, menundukkan kepala dan pergi. Rian tahu begitu Daniel membuat keputusan, siapapun tidak akan bisa membujuknya. Apa Victoria? Rian bertanya dengan hati-hati. Waktu rahasianya terungkap, ia masih tak menyesal, malah ingin meracuni Nona Tracy. Di saat itu, Anda langsung melindungi Nona Tracy. Seharusnya iya. Daniel juga menebak. Waktu itu, beberapa tetes racun terciprat ke wajahku. Aku sungguh tak menduga, hanya sedikit saja dapat masuk ke dalam tubuhku. Wanita itu sungguh keji. Rian menggertakkan gigi. Daniel tiba-tiba teringat ucapan Victoria sebelum ia pergi. Kamu masih saja mencintainya, tapi sayangnya kalian tidak akan bersama selamanya. Kamu akan segera menemaniku. Pada waktu itu, raut wajahnya sangat mengerikan, tatapannya sangat menakutkan, tetapi Daniel sama sekali tak mempedulikannya. Lebih tepatnya, ia terlalu percaya diri. Ia selalu merasa dirinya tak terkalahkan, tidak mungkin tumbang hanya karena beberapa tetesan cairan racun di wajahnya. Entah ada obat penawar atau tidak, aku pergi periksa dulu. Tiba-tiba Rian teringat hal penting ini. Di sisi Victoria ada Liva yang sedang dipenjara dan juga Johnson. Mungkin mereka tahu hal ini. Coba aku cari lagi kamar racik obat Victoria sebelumnya. Mungkin akan menemukan sesuatu. Sudah berlalu begitu lama, sekalipun ada obat penawar, juga tak berguna. Daniel sangat tenang. Jangan menghabiskan tenagamu. Bagaimanapun, harus dicoba dulu. Rian panik. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Setelah bicara, ia buru-buru pergi. Daniel duduk di atas sofa, lanjut minum alkohol. Ia yang tampak tenang, tatapannya berangsur-angsur suram. Di saat ini terdengar suara Carlos dari luar. Papi, sudah bangun. Ayo sarapan bersama. Kamu turun dulu. 10 menit lagi papi turun. Daniel berjalan ke toilet membilas wajah dan ganti baju. Ketika melihat dirinya di cermin, perasaannya sangat rumit. Ia tampak normal, tidak ada perubahan. Tetapi pada kenyataannya, ia sudah menjadi pasien berisiko tinggi. Tetapi ia masih berkata pada diri sendiri harus bertahan, tidak boleh tumbang. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Ketika sedang merenung, ia menarik nafas dalam-dalam menggunakan air dingin membasuh wajahnya, lalu berbalik badan keluar dari toilet, mengganti baju dan mengisi ulang semangatnya pergi menemani Carlos. Carlos mengenakan pakaian santai, ia sedang di depan meja makan memberi Roxy makan. Ketika melihat papi mendekat, ia lekas menyapa, "Papi." "Carlos, pagi." Daniel membelai kepala kecilnya.
Hari ini ada rencana apa? Beberapa hari ini tidak bisa pergi ke sekolah. Aku hanya bisa berlatih seni bela diri dengan Kak Hartono di rumah. Carlos duduk di samping papi mengobrol dengannya. Tetapi tampaknya suasana hati Kak Hartono beberapa hari ini tak baik. Ia tampak tak gembira. Daniel melirik Hartono sekilas. Hartono lekas menundukkan kepala. Ia ketakutan hingga wajahnya memucat. Hari ini papi akan menemanimu berlatih. Daniel menyingsingkan lengan bajunya. Setelah latihan, kita main sepak bola. Benarkah? Bagus sekali. Carlos berseru kegirangan. Anak baik, sarapan dulu. Daniel memberinya segelas susu. Harus banyak minum susu, baru bisa tumbuh tinggi. Iya, Carlos mengangguk-anggukkan kepala. Setiap hari, aku minum 2 gelas susu. Kedepannya, aku ingin setinggi papi. Seharusnya melebihi tinggi papi. Baru benar. Daniel memandangnya dengan lembut. Carlos, selain bela diri dan olahraga, apa ada hal lain yang kamu sukai? Pesawat, mobil, semua suka. Carlos minum seteguk susu dan berkata dengan semangat, Papi, setelah aku tumbuh besar, Papi ajarkan aku menyetir mobil dan mengendarai pesawat. Oke, Daniel menjawab dengan senang. Masih ada hal lain? Tidak ada. Carlos sedang makan, ia sama sekali tidak merasakan tatapan dalam dari papinya. Daniel melihat ke bawah dengan penuh kekhawatiran. Carlos dan Tracy pergi ke Agara Emron. Jika ia sungguh tak mampu bertahan lama, maka perusahaannya akan diberikan pada siapa? Carlos anak ini baik, tapi ia tampak tidak cocok untuk menerima posisi ini. Oh ya, Carlos tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan semangat, Aku juga suka Lego, suka menjelajah, berburu harta karun. Kedepannya, aku ingin mendaki gunung Everest, pergi ke tanah tak bertuan. Bagus sekali, entah apapun yang kamu sukai, Papi akan selalu mendukungmu. Daniel membelai rambutnya, tapi kamu harus belajar sedikit tentang pengetahuan, baru bisa menjamin keamanan dirimu dan grup perusahaan. Iya, akhir-akhir ini aku sedang membaca buku petualangan. Carlos menganggukkan kepala sambil tersenyum, kemudian ia bertanya dengan cemas, Tapi, Papi, aku tak seperti Kak Carlos yang cerdas dan berbakat. Apa Papi akan kecewa? Tidak akan. Daniel meletakkan alat makannya dan berkata dengan serius kepadanya, Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kehidupan setiap orang berbeda. Kamu fokus kerjakan hal yang kamu sukai saja. Terima kasih, Papi. Carlos menjadi sangat gembira setelah disemangati. Papi. Roxy juga memanggil 2 kali. Daniel menoleh melihatnya. Tiba-tiba ia teringat Tracy, Carlos, dan Carla. Entah apa kabar mereka sekarang. Entah bagaimana kabar Mami, Carlos, dan Carla. Carlos juga memikirkan mereka. Ketika sedang memikirkan mereka, ponsel Daniel berbunyi. Carlos yang menelpon. Ia lekas menjawab, Kak Carlos. Papi, pesawat kami sudah mendarat. Terdengar suara Carlos. Papi, Carlos dan Roxy baik-baik saja kan? Kami sangat baik. Daniel membuka mode pengeras suara agar Carlos juga dapat mendengar. Kak Carlos, kalian sudah tiba. Apa di sana dingin? Carlos mendekati ponsel dan bertanya dengan buru-buru. Apa kalian ada mengenakan mantel
yang disiapkan papi. Sudah, suara Carlos sangat tenang. Biar aku yang bicara, biar aku yang bicara. Carla merebut ponsel dan bicara dengan semangat. Papi, Kak Carlos, di sini dingin sekali. Di luar ada banyak salju yang turun, benar-benar indah. Ini pertama kalinya aku melihat salju selebat ini, seperti permen kapas yang tak berhenti turun. Oh ya, di luar ada banyak orang yang menjemput kami. Apa itu paman? Tanya Carlos. Bukan paman, beberapa kelompok orang Perancis. Carla menjawab secara spontan. Ketika mendengar ucapan ini, hati Daniel terasa masam. Tampaknya itu adalah Duke Louis. Anak itu malah menunggu Tracy di bandara. Benar-benar gigih. Duke Louis yang menjemput. Carlos melapor dengan jelas. Juga ada ayahnya. 2 orang bersama pengawal dan menunggu di luar. Pesawat mereka tiba setengah jam lebih awal dari kami. Paman juga mengutus orang kemari. Tunggu sebentar. Daniel lekas bertanya. Carlos, kamu bilang ayah Duke Louis juga datang? Benar. Aku dengar Mami memanggilnya Tuan Besar Louis. Carlos berkata dengan suara rendah. Papi, kita bersiap turun dari pesawat. Papi dan Carlos jaga diri ya. Baiklah, kalian berdua juga jaga kesehatan. Harus patuh pada Mami. Iya, bye-bye. Kak Carlos, begitu tiba di rumah, kirimi aku video ya. Carlos berkata sebelum menutup telepon. Iya, Carlos menjawab lalu menutup teleponnya. Daniel memegang ponsel sambil mengenyitkan kening. Duke Louis bertemu Tracy di kota Snowy itu tidak masalah. Tetapi jika Tuan Besar Louis juga ikut, maka berarti mereka akan membicarakan masalah pernikahan secara resmi. Ini seharusnya maksud Lorenzo, tetapi jika Tracy tidak setuju, Tuan Besar Louis juga tidak mungkin memaksanya. Dia, apakah sungguh akan menikah dengan Duke Louis? Papi, kenapa? Carlos melihat raut wajah Daniel agak gelisah. Papi sedang mencemaskan Kak Carlos dan Carla. Atau mencemaskan Mami menikah dengan orang lain? Dua-duanya. Daniel tidak pernah menghindar dari topik ini dengan anak. Tapi, Papi akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Kamu jangan cemas. Papi, jangan cemas. Kak Carlos sudah merencanakan sejak awal. Wajah Carlos penuh kebanggaan. Setidaknya dalam 2 bulan Mami tidak akan menikah. Daniel tersajar sejenak. Rencana apa? Lebih baik tunggu nanti malam saja. Biar Kak Carlos sendiri yang bilang pada Papi. Carlos berkata dengan wajah misterius. Bagaimanapun, untuk sekarang rencana itu belum selesai. Aku bilang pun tak ada guna. Anak busuk, bisa-bisanya merahasiakan ini dari Papi. Daniel menepuk kepalanya dengan ringan. Hihihi. Kota Snowy di negara Emron. Salju lebat menutupi seluruh kota menjadi putih. Naomi memerintah pelayan untuk menggantikan mantel bulu pada Carlos dan Carla, menggunakan pakaian lengkap dan mengenakan boot militer kecil. Tracy juga telah mengenakan perlengkapan mantel besar dan panjang berwarna putih dan topi membungkusnya dengan ketat. Sepatu boot dengan alas sepatu gigi anti-selip berdiri menempel kuat di atas eskalator, membuat langkahnya terlihat lebih tegas.
Tracy menggandeng kedua anak turun dari eskalator. Naomi, Paula, dan 18 pengawal wanita lain mengikuti dalam dua barisan. Anak-anak yang memandang ke depan merasa penasaran dan ada rasa baru. Pandangan Carlos ke depan, tatapannya tenang. Ia dengan cepat menarik perhatian Tuan Besar Louis. Tuan Besar Louis berkata dengan Duke Louis dengan suara rendah, "Pantas saja Tuan L menyukai anak itu. Ternyata ia memiliki aura seorang pemimpin." Ketiga anak memiliki kepribadian unik. Semuanya sangat menggemaskan. Duke Louis berkata sambil tersenyum seri. Kemudian ia maju menyambut dengan ramah. "Tracy, Carla sayang, sapa Duke." "Halo Paman Duke." Kedua anak menyapa Duke dengan sopan. Kemudian Carlos mengingatkan dengan serius, "Paman Duke, terima kasih telah menunggu kami di sini. Tapi ada satu hal yang ingin ku sampaikan padamu." "Hah? Hal apa?" Duke sangat penasaran apa yang ingin Carlos sampaikan padanya. Agar dapat berkomunikasi dengan baik pada Carlos, ia berjongkok menjejarkan mata dengannya. "Hanya papi dan mami kami yang boleh memanggil kami dengan panggilan sayang. Anda boleh memanggil namaku." Carlos langsung berterus terang. Duke tertegun sejenak. Ia agak merasa canggung, tetapi dengan cepat ia tersenyum. "Baiklah Carlos, aku sudah ingat." "Maaf." Carlos menundukkan kepala dan menunjukkan rasa hormat. "Tidak apa, aku yang terlalu sesuka hati. Kamu mengatakannya kepadaku itu benar." Duke mengulurkan tangan sambil tersenyum. "Mari kita bersalaman." Carlos bersalaman sambil tersenyum. Ia bukan tidak menyukai Duke, walaupun ia tidak berharap Mami dan Duke menikah, tetapi ia merasa Duke orang yang jujur dan orang yang baik. "Kita juga bersalaman." Carla juga mengulurkan tangan kecil dan bersalaman dengan Duke. Kedua orang tertawa. Tracy melihat anak-anak sama sekali tidak menjaga jarak dengan Duke. Ujur bibirnya tersenyum puas. Setidaknya dapat hidup dengan damai. Dengan cepat kesadarannya kembali. Ia mendekat dan memberi hormat kepada Tuan Besar Louis. "Tuan Besar Louis, maaf telah membuat Anda menunggu lama." "Hanya sedikit lebih awal." Tuan Besar Louis memandangnya sambil tersenyum. "Tampaknya kamu kurusan. Baguslah sudah pulang. Cuaca di kota Bunaken tidak cocok denganmu. Kota Snowy lebih cocok denganmu." Ucapan ini tampak sederhana, tapi maknanya mendalam. "Iya." Tracy menganggukkan kepala dengan hormat lalu berkata kepada anak-anak, "Carlos, Carla, ayo panggil kakek Vincent Louis." "Halo, kakek Vincent Louis." Carlos dan Carla menyapa dengan sopan. "Halo." Tuan Besar Louis memandang kedua anak. Ternyata memang ada keturunan keluarga Moore. Ketika mendengar ucapan ini, Carlos melirik Tuan Besar Louis dengan spontan. Kening kecilnya mengerut. Carla malah tak paham dengan ucapan ini. "Naik mobillah, kakakmu menunggu di rumah." "Baik, Tuan Besar Louis, silakan."